Dah, udah nyala, lu mau ngomong apa? Nggak usah deket-deket, dari situ aja. Emang dia sensitif? Udah, ngomong aja cepetan. Nanti mual yang nonton. Get ready with Mas Ded. Ya, Lah, katanya bareng. ya kan tinggal gua kejar. Kenceng ini bujuk. Lu underestimate banget anjir. Aduh, mau motor lu Ji. Nggak salah. Repo koperasi aja kalah sama ini anjir. Kenapa operasi? Kenapa repot operasi? Aerodinamis lo yang udah Dah. Iya. yang sela-sela udara di body-body. Bisa. Lu mau geteran sampai vibratornya siapa lu adu dah sama ini. Udah gue iket-iket tuh, lihat pakai kabel tis, gimana menurut lu? Emang solusi sih kabel tis. Yoi. Solusi pertama lagi mahal aja. Pakai Dah, turbo lagi mahal turbo. Nah, dulu ya. Apa ketinggalan kunci lu? Kunci lu ketinggalan? Iya. Silakan scan tiket atau tempel. Terima kasih. Sore guys.
Oke guys, melanjutkan pembahasan kita di pagi tadi ya. Pagi tadi itu kita sampai mana? Mau ngapot ya. Jadi ini deh, gue bahas sedikit metode ini ya, metode pembantu apa ya, penunjang keputusan SPK, sistem penunjang keputusan. Jadi kenapa akhirnya gue menyortir dari ratusan orang yang buka lapak di Facebook Marketplace dan OLX itu, gue berhasil menyortir kandidat terkuat itu gimana sih caranya gitu ya, apa sih metodenya, implementasinya seperti apa sih gitu. Nah, simpelnya sebenarnya kalian bisa minta tolong AI lah ya, ChatGPT, Gemini, Claude dan segala macamnya itu. Cuman kalau secara dasarnya gimana sih cara mereka bekerja itu menentukannya gitu. Nah, itu tuh yang pengen gue bahas dengan kalian gitu ya. Jadi sistem penunjang keputusan itu ada banyak gitu ya, ada banyak metode, ada cara. Yang gue biasa pakai itu namanya AHP. AHP itu apa? Kepanjangan dari, ini kalau gue nggak salah ya, karena udah lama banget gue nggak ngapalin ya. Gue tuh emang orangnya kalau segala sesuatu hal itu gue mengerti gitu, memahami, bukan untuk ngapalin. Jadi kalau istilahnya ada yang ketuker-tuker atau gimana ya, mohon dimaafkan ya. Tapi gue berharap kalian bisa memahami ya apa yang gue sampaikan gitu kira-kira. Nah, balik lagi, AHP itu adalah analytical hierarchical process. Ini saya ingat gue gitu ya. Jadi metode analisa berdasarkan hierarki. Atau hierarki apa sih? Hierarki itu tingkat, bertingkat gitu ya. Ya kan ya, hierarki itu kan bertingkat-tingkat ya. Jadi gini, lalu lampu merah. Nah, ada kejadian. Jadi gini, misalnya goalsnya kita tentukan, misalnya gue pengen beli motor gitu kan, karena sesuai objektif yang kita bahas, gue kan beli motor bekas gitu kan. Nah, sebelum masuk ke pemilihan kandidat gitu ya, itu gue tentukan dulu batasan-batasannya gitu. Jadi ya itu tadi, misalnya gue mau cari budgetnya 100 juta misalnya gitu, ya udah otomatis itu kan 100 juta adalah angka maksimal. Di atas 100 juta ya udah skip aja gitu, kecuali lu bisa kasih buffer misalnya sekian persen gitu ya, 5% atau 10% kenaikan, oke lah diabsorb bisa misalnya. Atau lu bisa juga kasih toleransi, misalnya oh ini kalau misalnya buka harga di atas 100 juta bisa kali ditawar jadi di bawah 100 juta misalnya gitu ya. Tapi intinya itu, lu harus siapin dulu kerangka batasannya. Jadi jelas nanti boundaries lu di mana gitu. Kalau misalnya budget lu 100 juta kan lu nggak mungkin ambil yang di atas 100 kan, pasti nanti akan jadi kayak di luar range yang buat apa juga lu analisa kalau ternyata nggak akan lu ambil kan gitu, percuma. Kita hilangkan dulu yang kayak gitu-gitu, residunya kita hilangkan dulu gitu, kira-kira begitu. Nah, itu contoh itu adalah range. Terus apalagi, misalnya lu prefer adalah gue prefer warnanya hijau misalnya gitu ya, ya udah berarti yang di luar warna hijau skip gitu kan. Atau misalnya gue prefer di atas tahun 2020 misalnya, berarti di bawah itu skip. Kan makin mengerucut tuh kan ya pilihan lu ya, yang tadinya beratus-ratus mungkin jadi tinggal puluhan aja tuh. Terus batasin lagi, misalnya gue maunya yang plat nomornya Jakarta misalnya gitu ya kan, berkurang lagi tuh. Terus
terus lu kurangin lagi, misalnya gue maunya yang kilometernya misalnya di bawah 5.000, gue kurang lagi, jadi makin mengerucut, jadi yang sisanya itu yang lu pikirin itu jadi cuma tinggal dikit gitu, nggak sebanyak pilihan sebelumnya. Kan sebelumnya beratus-ratus, lu ngeliatin satu persatu ya capek lah kan gitu kan. Nah itu yang gue lakukan, jadi gue filter dulu gitu kan, apa sih yang gue mau tuh yang seperti apa sih gitu. Nanti akan muncul tuh kandidatnya. Nah dari kandidat itu biasakan kasih cadangan gitu. Jadi kalau misalnya lu punya kandidat itu kan minimal 2 ya, tapi sebaiknya 3 gitu kan, kasih tambahan cadangan 1 jadi 4. Itu kalau gue, sekali lagi itu kalau gue ya, gue nggak tahu orang lain seperti apa. Ini best practice berdasarkan experience gue, bukan dari yang lain ya. Oke, perlu bentar. Berhenti dulu, nggak enak diliatin orang nanti ngomong sendirian. Lama ini. Lanjut ya. Nah, setelah kita berhasil melakukan filterisasi ya, kita sebutnya penyaringan lah ya, penyaringan kandidat yang tadinya mungkin ada 100 jadi tinggal 10 atau 20 gitu, pasti akan berkurang banyak tuh kandidat lo yang tadinya sekian jadi sekian. Nah habis itu lanjut, sebelum lu masukin jadi kandidat itu harus lu tanya dulu. Jadi jangan masuk jadi kandidat sebelum itu lu tanya. Jadi kayak gimana sih lu telan mentah-mentah gitu ya, iklannya orang, nggak bisa. Iklan orang itu juga harus lu konfirmasi dulu. Yang pasti lu harus mastiin itu tuh real gitu ya, maksudnya beneran, bukan orang yang lagi nipu gitu. Karena kan nih orang yang nipu sekarang banyak banget ya. Ya baik menjadi penjual atau pembeli ya adalah peluang untuk itu gitu ya. Makanya kita juga harus pinter-pinter nih ngefilter yang mana yang orang beneran jualan, mana yang orang cuma nipu doang. Gimana sih cara bedainnya? Yang pasti penipu itu selalu menggunakan memanfaatkan situasi mental, bukan mental, apa sebutannya, psikologis gitu ya, memanfaatkan psikologis orang. Jadi contohnya gini, dia akan biasanya orang itu akan tergiur dengan harga yang di bawah pasar. Jadi lo harus tahu juga nih pasaran motor itu harus di angka berapa. Kayak tadi gue bilang gue punya budget 100 juta. Nah pasaran motor yang gue incer itu kisaran 95 sampai 105. Kalau ada yang jual misalnya di bawah 90, ya bisa dibilang besar kemungkinan itu penipuan gitu. Kenapa? Karena kalau di bawah 90 lu nggak usah jual di online, bisa BU-BU-nya lu ya. Misalnya lu butuh banget duit gitu ya, lu jual di online semakin murah itu bukan makin laku, makin dicurigain orang. Terus kalau BU gimana bang? Lu datang ke dealer, dia akan nawar itu pasti di bawah, bukan di bawah ya, maksudnya di sekitaran angka-angka yang tadi, yang lu sebutin BU tadi. Misalnya pasaran 95, ya paling ntar ditawar dealer 85, misalnya ntar lu tawar menawar bisa lah dapet 90 gitu ya, kira-kira begitu. Jadi jangan lu kalau BU lu tulis di 85 misalnya gitu, nah itu orang juga akan mengira bahwa wah ini kayaknya nipu nih gitu. Nah psikologis orang itu kalau melihat harga murah itu akan kayak gitu, akan langsung wah ini murah nih, sikat nih.
Ntar kalau misalnya ada yang jual misalnya angka harga 85 gitu ya, sedangkan pasarannya 100 gitu, itu kan aneh ya. Tapi kalau misalnya lu iseng gitu ya, pengen tahu gitu cara kerja mereka, ya coba ya lu DM, bisa kurang nggak misalnya gitu, pasti dikasih. Oh iya bisa gitu. Nah itu makin aneh kan, udah harganya murah lu tawar masih dikasih, itu makin aneh gitu. Jadi please jangan kejebak ya dengan barang-barang atau seller-seller yang kayak begitu gitu. Kalau dia udah jual murah, harusnya tuh harganya udah mentok gitu. Nah terus lu tanya juga kondisi barangnya seperti apa, jangan-jangan bekas kecelakaan atau mungkin suratnya sebelah gitu kan, atau mungkin ada apa pajaknya kagak dibayar atau apa. Intinya banyak lah ya hal-hal yang gue yakin kalian semua pada bisa kok ngefilternya gitu. Nggak susah kok, kelihatan gitu. Cuman yang penting itu tadi, lu jangan terpancing gitu ya dengan harga murah lo ya di lampu merah. Nanti lanjut lagi. Paham murah amat sekarang. Ciri-ciri seller penipu. Pertama, harganya murah banget, terus tiba-tiba ditawar masih bisa, terus minta DP gitu kan dengan alasan butuh cepet nih buat berobat lah, buat apalah, nanti keburu didatengin orang lah segala macam. Nah itu salah satu trik mereka untuk bikin kita tuh jadi tergesa-gesa gitu ya, terburu-buru, sehingga lupa gitu ya, lupa untuk melakukan filterisasi atau berpikir jernih gitu. Jadi please lah, nggak usah DP-DP-an sebelum lu datang melihat barangnya gitu. Oke, terus ini misalnya ditanya nih, oh ya di mana barangnya kalau mau dilihatin, nah, gitu kan. Nah, itu biasanya dia akan nulis di luar kota, jadi biar lu nggak usah ngecek gitu, tapi dia tulis dengan bangganya, tapi siap kok dikirim kemana aja, nanti dibantu lah, jadi gitulah ya. Nah itu nggak mungkin ada yang kayak gitu, cuman ya sekali lagi di zaman sekarang ini indeks ekonomi ya lu mesti waspada gitu, jangan percaya aja. Nah terus sekalinya misalnya lu misalnya oh ya bisa diliatin misalnya gitu ya, ntar dia akan bilang oh ini atas ini ya motornya punya saudara, saya nyaluin, jadi jangan ngomong soal harga dan segala macem, harga ke saya, transfer ke saya, gitu-gitulah penipu tuh biasanya. Nah itu lu harus hati-hati, itu namanya transaksi segitiga. Jadi kalau misalnya ada yang lu udah nengokin barang nih atau gimana ya udah lu bayar dengan orang yang di depan lu, minta tunjukin langsung BPKB, STNK, SIM itu tunjukin, SIM lah gitu, BPKB dan STNK dan kawan-kawan itu. Lampu merah, kita tunggu dulu ya.
Jadi gitu, misalnya lu ngeliatin kendaraan gitu ya, di mana gitu ya, terus ketemu sama orang lain gitu, maksudnya orang selain yang lu ajak ngobrol tadi di chat atau di apapun itu, pertanyaan pertama lu adalah kendaraan ini atas nama siapa atau pemiliknya siapa gitu kan. Kadang ada juga ya pemilik yang tidak dibalik nama gitu. Biasanya bapaknya bilang iya atas punya gue misalnya gitu ya. Lu tanya, ya udah coba dokumen kepemilikannya mana. Jadi which is itu kan BPKB Mas STNK ya. Nah, lu lihat tuh, cocokin nomor rangka, nomor mesin, pajak, dan segala macamnya itu harus tembus gitu ya. Udah banyak kok tutorial cara ngeceknya, yang mana yang asli, yang mana ketrikan dan segala macam. Pasti bisa lah, yakin gua. Nah, misalnya udah fix nih, udah valid ya, barang ada, surat-surat lengkap, tembus, orangnya ada, tinggal tanya, Bapak, motornya beneran dijual? Pastiin dulu, jangan-jangan dia nggak jual lagi. Ada orang yang ngaku-ngaku atau gimana. Terus misalnya bilang iya jual, tanya, Bapak jual berapa? Misalnya dia bilang, oh kalau masalah harga langsung ke Pak X gitu. Pak X itu si penipu lah misalnya gitu ya. Wah itu udah pasti segitiga tuh, tinggal lu jelasin. Oh gini Pak, soalnya harga motor Bapak di bawah pasaran. Dia nawarin ke saya, lu sebutin aja angkanya misalnya 85 gitu. Pasti dia akan kaget. Oh enggak kok, saya jualnya nggak segitu. Misalnya saya jualnya 110 misalnya gitu ya. Nah, kelihatan kan gapnya. Kalau misalnya tadi lu transfer tuh 85 ke si penipu, ya sudah lu tinggal berantem tuh berdua. Karena si bapaknya mencoba menutupi si penipu, lu juga menutupi si penipu. Karena itu tadi secara psikologis lu dan dia itu sama-sama udah dimanfaatkan gitu. Suruh buru-buru, nggak berpikir logis dan segala macam. Makanya harus hati-hati. Sebenarnya transaksi itu dengan orang yang lu temuin, udah gitu aja. Jangan dengan orang lain gitu. Kalaupun orang mau nyaloin, gue nggak mengharapkan pencaloan ya, karena dari zaman Rasul juga mencalo itu memang pekerjaan yang halal gitu, karena mencarikan pembeli kan, masih ada effortnya loh. Misalnya lu ngobrol sama calonya, ya nggak apa-apa, tapi calonya di situ tuh transfernya tetap ke nomor si bapak itu. Bedanya calo dengan penipu apa sih? Kalau calo tuh dia ngomongin harga dengan dia, tapi transfernya tetap ke si yang punya, bukan ke calonya gitu. Nanti masalah komisi atau persenan yang diambil sendiri segala macam itu urusannya di belakang gitu. Nah gitu ya, kalau misalnya kalian sudah dapet list yang clean gitu ya, jadi sudah difilter dengan cara-cara tadi, terus sudah dikeluarin juga dari list para penipu dan segala macam, nanti kalian akan punya daftar akhir itu ya angkanya tuh cuma dikit gitu, paling berapa gitu. Kayak gua kemarin dari sekitar seratusan kandidat gitu ya, itu tersisa cuman tinggal puluhan, sekitar 20-an lah. Nah, barulah di sini AHP menentukan perannya. Jadi gimana sih AHP itu caranya? Misalnya gini. Jadi kalau misalnya lu melihat barang bekas, itu kan ada beberapa poin yang jadi concern utama. Misalnya kualitas mesin, kualitas cat, kualitas keseluruhan dan segala macam. Nah, itu lu kasih poin. Misalnya gini. Misalnya lu bagi kan poin hasil akhir itu pasti 100% kan. Misalnya lu bagi 5 gini, kelengkapan part misalnya itu lu kasih 20 poin misalnya gitu ya. Terus kondisi mesin 20 poin, kondisi kendaraan 20 poin misalnya gitu ya. Terus ya apalah misalnya surat-surat misalnya 20 poin, atau mungkin harga misalnya 20 poin. Nah kan akan ketemu 100 poin tuh kan. Nah di bawah itu nanti tulis, dikasih lagi
misalnya harga apa gitu. Nah, di bawah itu pas lu dateng nanti lu kasih skor, misalnya skornya itu dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 atau 1 sampai 100 gitu kan. Nanti tinggal dihitung, nanti lu akan dapet tuh kandidat yang paling mantep tuh yang mana gitu. Nah, gua kemarin itu setelah gua urutin gitu ya, sesuai dengan AHP tadi itu ada 4 gitu, ada 4 inian apa namanya, ada 4 motor gitu. Nah, itu gue urutin dari yang peringkat paling tinggi sampai paling rendah. Terus gue juga priority untuk melihat barangnya itu sesuai peringkatnya. Misalnya peringkat 1 kan yang di peak tuh yang tahun 2024, ya itu yang gue datengin duluan. Nah, kalau yang dari peringkat awal lu udah ngelihat barangnya udah serp, ya udah lu nggak perlu terusin ke yang selanjutnya gitu. Gitu sih. Nah, balik lagi, kalau lu mau lebih afdol ya udah lihat aja 4-4-nya gitu. Nanti biar istilahnya milihnya lebih puas gitu. Intinya begitulah cara yang gue pakai. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita lagi senggang, gue bikinin deh ininya deh, apa videonya ya, atau Excel sederhananya lah, cara menghitungnya itu seperti apa, sehingga lu akan dapat skor-skornya gitu. Nah, balik lagi ya, ini debatable ya. Kenapa? Karena penilaian itu kadang nggak objektif gitu, kadang subjektif ya. Karena kan kita kan melihat kayak kalau motor atau kendaraan bekas itu kan kayak gini. Misalnya, kok catnya udah dicat ulang misalnya gitu ya. Ada yang melihat itu sebagai nilai plus karena apa? Udah dicat lagi, udah bagus, mulus gitu kan. Ada yang melihatnya itu sebagai nilai minus. Kenapa? Pertanyaan dong, kenapa dicat lagi? Apakah dia pernah jatuh, rubuh, atau burem karena dipanas-panas terus atau apa? Nah, gitu-gitu kan. Nah, itulah makanya kenapa kadang tuh nggak objektif juga gitu. Bisa jadi ada miss atau bias. Tapi balik lagi, namanya metode kan, metode itu sifatnya membantu gitu, sistem penunjang gitu kan, bukan lu jadiin serta-merta bahwa oh iya jawaban dia pasti bener, nggak gitu juga. Ini jadi sama aja kayak orang yang percaya sama hasilnya AI, padahal hasil AI itu belum bener loh. Lu pernah nggak sih challenge AI gitu? Misalnya lu punya pertanyaan 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu, bisa aja jawab 2, bisa jawab 1, jawab 10 gitu kan. Tapi lu challenge, lu dapet hitungan ini dari mana, kenapa bisa sekian, kayaknya lu salah deh, coba lu gituin. Kadang itu kan bilang, oh iya kayaknya gue salah nih, terima kasih sudah mengkoreksi. Terus nggak begitu loh. Jadi lu juga hati-hati gitu, jadi jangan serta-merta jawabannya itu belum tentu benar, lu harus cross check. Bahkan kayak apa Gemini atau apa ChatGPT juga nulis gede-gede banget tuh di apa TNC-nya mereka, bahwa saya jawaban itu bisa jadi salah gitu. Oke. Nah gitulah, lanjutlah. Ya akhirnya gue sudah memutuskan untuk ambil motor yang keempat, dimana itu tipe tertinggi ZX25RR, ABS, quick shifter. Terus bisa ngobrol antara handphone dan motor, kayak aplikasi radiologi apa radiologi gitu lupa. Aduh, kok gue ngantuk tiba-tiba ya. Bahaya. Ada ngantuk. Yuk. Kan nggak fokus, ngantuk. Tapi mantep, alhamdulillah, gara-gara ngerem kaget barusan kayaknya gue langsung nge-lag lagi. Ya gitulah ya, kadang kalau lo bisa melihat segala sesuatu itu dari sisi positifnya, lo akan berpikiran selalu positif dan energi lo akan selalu positif dan lo akan dapat hal-hal yang positif gitu. Jadi biasakan untuk tidak melihat segala sesuatu itu dari sisi sebaliknya atau sisi negatif. Kenapa? Karena semua hal itu memang diciptakan balance gitu. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam gitu. Jadi kalau misalnya ada positif, biasanya ada negatif.
Jadi kalau misalnya lo ketimpa hal yang negatif, misalnya apalah gitu ya, itu pasti ada sisi positifnya gitu. Ada lesson learn, ada apa sih sebutannya itu ya, hikmah yang bisa diambil dari setiap kejadian. Jangan cuma lo lihat sisi nggak enaknya, sisi enaknya itu pasti ada gitu. Tugas kita adalah mencari dan mensyukurinya gitu. Jadi kalau pola pikir lo seperti itu, selamanya lu akan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pemilik alam semesta ini. Gak pernah lu mikir buruk gitu terhadap segala takdirnya Allah, karena lu selalu berpikir positif. Oh ini misalnya let's say lu kena musibah misalnya gitu ya, bisa jadi kalau lu gak kena musibah itu, lu akan kena musibah yang lebih gede gitu ya, itu bisa jadi. Nah jadi stoplah lu mengeluh atau apa ya istilahnya, nggak terima atau men-challenge gitu ya takdir Allah gitu ya. Kenapa? Karena itu semua yang ditakdirkan itu udah pasti yang terbaik gitu. Lu nggak usah berharap, bukan berharap ya, maksud gua kita itu kan kadang menginginkan segala sesuatunya itu yang terbaik gitu ya. Misalnya gue pengen punya duit banyak gitu ya, tapi Allah itu pengen lebih tahu dibandingkan apa yang terbaik buat kita. Kadang kalau dengan dikasih duit banyak kitanya malah jauh dari Allah, gimana kan gitu. Jadi Allah tuh tahu loh takarannya, Allah tuh tahu batasannya, kemampuan kita tuh sampai sejauh apa. Kalau semua keinginan kita diakomodasi, diiyakan gitu ya, yakin hidup lo akan lebih baik dan sesuai dengan harapan lo? Belum tentu loh. Jadi apa ya, bukan pasrah, apa tuh, menerima, pasrah kepada yang Maha Kuasa. Tapi ikhtiarnya jangan lupa, Mazda MX-5 rotary engine keren sekali, 2 pintu. Kenapa ngiri? Enggak, gue gak ngiri. Tapi gue juga sering ngiri sih sebenarnya. Tapi ngirinya gue itu untuk motivasi. Jadi gue kayak mobil tadi kan bagus ya, keren ya. Dia aja bisa punya itu, kenapa gue nggak bisa gitu kan? Kayak gitu cara menanggapinya. Jadi bukannya lu wah enak lu naik mobil segala macam, tapi dia macet tuh duluan kita ya kan? Gitu loh cara ngelihatnya. Lu selalu ambil segala sesuatu itu dari sisi positifnya. Jangan mengeluh mulu, jangan apa-apa kok dia begitu, kok dia begini, sedangkan gue begini. Nggak gitu cara pikirnya. Jadi senantiasa kita bersyukur gitu. Kira-kira begitulah. Hidup ini indah bukan? Nah terus kita bahas apa? AHP ya. Nah AHP ini menurut gue itu paling cocok kalau kita tuh sedang dihadapkan di beberapa pilihan yang sulit gitu. Nah karena itu kan secara ilmiah itu kita tuh misalnya pengen sesuatu itu kan pasti ada preferensi gitu ya. Kayak tadi gue bilang, yang mana yang lebih tinggi, kadang-kadang tuh bisa beda-beda antara orang satu dengan orang lain. Saya contoh bini gue lah, dia suka banget Vespa gitu ya. Kenapa dia suka? Ya nggak tahu, nggak bisa dijelasin gitu. Dia suka banget warna pink. Kenapa dia suka warna pink? Ya nggak tahu, nggak bisa dijelasin. Itu yang namanya preferensi gitu. Suka ya suka aja, nggak perlu ada alasan gitu. Nah hal kayak gini, jadi bisa kita kasih poin lebih gede di hierarkinya gitu. Misalnya harus warna hijau misalnya gitu kan, ya udah, selain warna hijau nilainya kecil, kalau warna hijau nilainya full misalnya gitu. Ya itulah contohnya penggunaan sistem. Nanti kalau misalnya kalian mencoba gitu ya pakai AHP untuk membantu kalian mencari atau memutuskan sesuatu, itu biasanya hasilnya tuh akan mencerminkan kalian sendiri gitu. Kenapa? Karena kan memang poin-poin hierarkinya kita yang isi sendiri gitu.
Jadi ntar lu akan pas dapat hasilnya, oh iya bener kok, emang ini yang gue cari gitu. Gitu biasanya. Itu gue udah beberapa kali tuh kayak gitu. Gue sedang membutuhkan ide, bukan ide ya, membutuhkan masukan untuk memutuskan sesuatu, ya begitu caranya. Aduh guys, ngantuk lagi nih, padahal dari tadi ngoceh mulu gue ya, bisa ngantuk ya. Berhenti dulu kali minumnya. Beneran ngantuk ya. Tuh mana timnas hari ini main lawan Zimbabwe. Semoga menang lah, biar peringkat FIFA kita naik lagi. Aduh, ngantuk bos. Alah, kalian kasih duduk, mau bahas apa? Enggak, gue buat dulu deh. Bahas sesuatu hal yang agak sensitif ya, karena terkait dengan nyawa gitu ya, terkait dengan musibah yang ya balik lagi tujuannya adalah edukasi, evaluasi, jadi supaya kedepannya hal seperti ini bisa dimitigasi gitu ya. Yang pertama itu adalah masalah sekeluarga yang meninggal di Temanggung ya, masalah yang mereka lagi camping di tenda gitu, terus malamnya masih bakar-bakaran barbecue ya, paginya ditemukan meninggal dunia sekeluarga tuh, bapak ibu anak dua. Itu waktu itu sempat gue bahas di video sebelumnya, jadi nggak usah panjang-panjang lah. Nah, yang masih hangat itu adalah kejadian jatuhnya remaja putri di Bulukumba ya. Bulukumba itu mana ya? Gue nggak tahu lagi. Yang tahu komen ya, guys. Nusa Tenggara kali atau mana ya? Tapi itu tempatnya emang bagus banget sih, beneran. Tempat itu tuh eksotis banget, cakep banget pantainya. Tapi bukan pantai yang ada pasirnya gitu. Jadi dia tuh kayak teluk ya jatuhnya ya. Jadi ombaknya memang gede dan itu memang menambah estetika di lokasi gitu. Biru banget pantainya, biru tempatnya, ada kayak perbukitan gitu ya, kayak gunung-gunung, terus ada karang gitu. Terus jadi ada satu spot foto itu yang kayak bentuknya tuh kayak ini, kayak apa, kayak jembatannya ferry gitu loh, tau nggak, buat nyandar itu. Jadi kayak ada jembatan yang menjorok ke laut gitu, terus di ujungnya itu dikasih balok atau kayu yang tujuannya memang biar orang-orang yang mau selfie itu duduk di situ gitu. Jadi jauh, agak sedikit jauh dari jembatan, sekitar 1 atau 2 meter gitu ya panjang kayunya. Jadi nanti dia duduk situ. Ya selama ini sih fine-fine aja ya, aman-aman aja gitu sampai kejadian ini gitu. Jadi ini yang menurut gue perlu diluruskan ya, atau dievaluasi ya, itu adalah adanya safety tools gitu. Jadi itu kan dekat laut, terus ada resiko orang nyemplung, tenggelam dan segala macam. Ya at least kalau misalnya memang nggak ada safety guard, siapin aja safety ban gitu. Jadi orang yang misalnya kejadian tenggelam atau gimana tuh ada masih dikasih ban yang ada talinya gitu. Itu nggak ada, harusnya itu ada gitu. Jadi buat
mencegah kejadian fatal terjadi. Karena musibah, jatuh dan segala macam itu nggak bisa dihindarkan. Kemarin itu justru contoh yang paling real bahwa alam itu bisa aja melakukan hal yang di luar logika gitu. Jadi pas si Mbak itu duduk di mana namanya, di tempat spot foto itu, ternyata ada ombak gede gitu, terus menabraklah kaki dia dan dia ya gitu lah ya, intinya dia terhempas, terjatuh ke air lautnya di bawahnya gitu kan. Dan dia itu berusaha untuk tetap ngambang gitu ya, dia berusaha untuk tetap menggerakkan badannya, tangan dan kakinya, berenang ke atas supaya tidak tenggelam. Proses itu nggak sebentar guys, ada kali 1 sampai 3 menit gitu ya, atau 3 menit lah paling. Tapi sayangnya orang-orang di sana itu nggak ada yang nolongin, tapi sibuk videoin. Jadi mereka semua pada nge-live di TikTok dan segala macamnya, videoin orang yang lagi kesusahan. Kacau sih, kacau. Ya akhirnya si mbak korban kehabisan tenaga dan hanya bisa pasrah, dan akhirnya meninggal dunia. Barusan gue ketiduran guys, sorry geleor nggak suara gue tuh, hampir masuk rumah orang gue tadi. Tadi bilang mau berhenti minum ya, sampai ujung sini belum berhenti gua. Ya intinya begitu lah ya, si mbak itu akhirnya ditemukan 2 hari kemudian. Neneknya shock banget sih melihat kejadian itu. Ngantuk bentar. Jom. Aduh, ngantuk. Bentar. Sampai mana tadi gua ngomong, ngantuk banget sumpah. Berhenti dulu deh. Minum dulu. Ngantuk banget. Aku bawa tumbler selalu, minum dulu. Insya Allah kalau habis minum udah agak segeran. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Nah, jadi apa hal yang pengen gue komenin di sini? Sekali lagi gue turut berduka cita buat mbaknya sebagai korban, keluarga yang ditinggalkan. Semoga tabah, diberikan kesabaran dan kekuatan untuk mbaknya. Insya Allah husnul khotimah, karena mbaknya gue lihat dia berpakaian syar'i, menutup auratnya. Insya Allah muslimah yang taat. Terus mbaknya meninggal dengan cara tenggelam, itu yang gue pernah baca di riwayat itu dimasukkan ke dalam golongan mati syahid gitu. Jadi insya Allah mbaknya semoga husnul khotimah. Nah, balik lagi, apa yang harus dievaluasi? Yang pertama, gadget ini udah merusak banget beneran ya. Harusnya orang-orang itu yang pada ngerekam itu, ya lu at least lu cari apa gitu ya, alat apa yang bisa digunakan untuk membantu mbaknya. Gue nggak expect dengan hasilnya ya, tapi maksud gue niatnya dulu. Kalian ya yang pada di sana malah nge-live dong bisa-bisanya
Tapi balik lagi ya, kita nggak bisa menyalahkan 100% karena mungkin mereka juga bukan seorang ahli, mereka bukannya nanti membantu malah menyusahkan mungkin gitu ya, yang ada di pikiran mereka, karena mungkin bisa jadi mereka nggak bisa berenang atau apa dan nggak berkompeten di bidang itu, dan mungkin mereka melakukan live streaming agar nyampe nih ke orang-orang yang memang berwenang gitu. Barangkali aja ada BNSP lagi nonton gitu kan, atau damkar nonton misalnya gitu, dan tiba di lokasi dengan cepat dan mungkin bisa menolong gitu. Jadi gue berharap sih niat mereka seperti itu ya, bukan untuk mendongkrak views atau pengen viral ya, bukan untuk pansos atau ngebuat viral gitu. Jadi gue berharap seperti itu. Kalau seperti itu, kalau memang niat mereka sebaik itu, gue akan apresiasi apa yang mereka lakukan kemarin, terlepas dari apapun hasilnya. Itu buat para pengunjung lain yang nonton menyaksikan langsung kejadian dan malah ngeluarin HP. Nah oke. Terus buat pengelola kawasan seperti apa? Yes, ini sudah ada kejadian, tolong lebih diperhatikan safety-nya. Mungkin di kayunya itu dikasih semacam semacam tali pengaman gitu ya. Jadi tahu kan ya, kalau kita main flying fox atau apa itu kan ada pengamannya tuh. Jadi kalau misalnya jatuh itu masih nyangkut gitu ya, minimal itu. Jadi nanti kalau misalnya mau foto harus pakai life chest misalnya gitu ya, rompi angin, atau mungkin disediakan aja di situ ban gitu, dan nggak ada lagi tuh selfie tanpa pengawasan gitu. Jadi harus ada di situ satu personel yang standby, just in case kalau misalnya ada kejadian serupa bisa langsung lempar bannya. Atau ya itu tadi, kalau misalnya nggak mau ada yang mengawasi ya, kalau mau foto harus pasang tali pengaman gitu, jadi nggak hanyut gitu. Kira-kira itu sih yang ada di kepala gue ya, untuk meminimalisir hal serupa terjadi lagi. Sekali lagi ini cuma ide. Gue yakin mereka yang berkompetensi di sana sudah memikirkan hal yang serupa atau lebih baik ya daripada gue yang nggak tahu apa-apa ini gitu kan. Memang tidak menjamin bahwa kejadian serupa tidak akan terulang lagi, tapi seenggaknya itu kalau misalnya ada kejadian serupa, ada peluang lah untuk si apapun yang menjadi korban akan diselamatkan gitu. Jadi nggak sepenuhnya berjuang sendirian gitu. Kenapa? Karena si mbak itu kemarin kalau gue ngeliat videonya itu cukup lama loh, dia mencoba berenang, mencoba untuk mempertahankan kondisinya supaya tetap mengapung sambil menanti seseorang membantu gitu ya. Cuman ya balik lagi, takdir di tangan Tuhan, jodoh, rezeki, hidup mati itu semuanya Allah yang ngatur. Ya memang mungkin umur beliau cuma sampai hari itu, ya sudah, itu yang terjadi kemarin. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, intinya seperti itu ya. Semoga tidak ada lagi kejadian serupa dengan pencegahan sebelum sana gitu ya. Jadi pengelola harus memberikan fasilitas itulah ya, safety gitu. Itu kira-kira. Kalau menurut kalian seperti apa? Yang terutama buat orang-orang atau warga yang mungkin tahu ya apa yang rumahnya di dekat TKP gitu, yang tahu kondisi persis di sana tuh seperti apa gitu ya. Karena
gue sendiri pun belum punya kesempatan untuk ke sana, belum tahu seperti apa kondisinya, jadi cuman bisa mereka-reka dari video-video yang beredar gitu, which is belum tentu apa yang menjadi ide gue tadi bisa diterima atau bener gitu, karena ya yang tahu Medan kan ya orang-orang sana gitu kan, sedangkan kita kan ya netizen budiman ini gitu kan, netizen yang katanya maha benar ini cuma bisa komen gitu ya kan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kondisi aslinya seperti apa gitu. Kita cuma bisa bilang harusnya begini, harusnya begitu ya kan, karena emang komen tuh paling gampang gitu. Ya itu aja sih, karena ini kita juga udah deket, dikit lagi sampai rumah. Tinggal satu tanjakan depan ini, belok kiri. So thank you buat yang masih stay tune barengan gue semenjak dari kantor tadi sampai rumah. Itu capek juga ya ngomong sendiri. Ya semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian sehat-sehat, jangan lupa bahagia. Dah gitu aja. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Kita sudah sampai.